Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang persamaan mutlak ya, persamaan mutlak linear satu variabel. Di bagian atas ini ada beberapa sifat ya. Jadi suatu mutlak itu kan sama aja dengan akar dari kuadrat nilai mutlak itu sendiri. Ini kan, misalkan yang di dalam itu mutlaknya X, berarti mutlak X itu sama aja dengan akar dari kuadrat X, ya kan. Kemudian yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak Y, maka ini cara cepatnya ya. Sesuai dengan sifat, maka X itu ada dua nilai. Yang pertama itu positif, kemungkinan X yang kedua itu negatif. Sekarang langsung ke contoh ya. Langsung contoh persamaan. Nah, di sini ada contoh 1. Untuk contoh 1 ini tanda mutlaknya hanya ada satu ya. Tanda mutlaknya hanya ada satu di sini, yaitu mutlak dari 2x min 3. Kemudian tentukan nilai x-nya. Oke, sesuai dengan sifat, ya kan? Mutlak itu kan sama aja dengan akar dari kuadrat 2x min 3. Ya kan? Sesuai dengan sifat, perhatikan itu, dicatat terlebih dahulu sifatnya ya. Sama dengan 4. Nah, kemudian ini kan akar. Biar kita hilang akarnya di sini. Untuk menghilangkan akar ya, berarti kan dikuadratkan kedua ruas. Nah, walaupun sebenarnya bagi yang sudah paham tentang eksponen, akar dengan pangkat, ya kan? Akar dengan pangkat ini kan bisa Pak kita hilangkan Pak, sehingga kan tinggal 2x min 3 saja. Beda loh ya maksudnya ya, bukan yang seperti itu. Tapi di sini 2x min 3 di sini bentuk dalam kuadrat. Dalam kuadrat itu masih bisa di akar, sehingga kembali lagi ke Kembali lagi sesuai dengan konsep mutlak, bahwasanya mutlak itu kan nilai mutlaknya itu pasti positif. Nah, pasti positif lah itu yang menjadi seperti ini, udah dalam bentuk akar kemudian masih di kuadrat. Ingat ya, akar itu kan memiliki nilai kalau yang di dalam itu nilainya positif. Bagaimana kalau nilainya negatif pastinya Pak? Biar menjadi positif, makanya di sini di kuadrat. Jadi itu ya maksudnya ya. Intinya di sini kita hilangkan kuadratnya saja, bukan mau menghilangkan kemudian menghilangkan akar dengan kuadrat ini langsung bisa dicoret, jangan. Nah, kita hilangkan akarnya terlebih dahulu, berarti kan harus dikuadratkan kedua ruasnya. Oke, ini dikuadratkan berarti akarnya hilang, kuadratnya tetap, ya kan, empatnya kita kuadrat. Nah, oke, sampai sini sebenarnya nggak usah proses di sini ya. Jadi untuk menghilangkan mutlak, langsung ke langkah ini aja sudah. Ini kita kuadratkan kedua ruasnya. Oke. Kemudian diingat, kalau ada dua suku kita kuadratkan, ini perlu dicatat ini nih. Nah, itu perlu dicatat ya. Oke. Untuk penjabarannya bisa ngeliat di sini. Nah, 2x min 3 kuadrat penjabarannya bisa lihat di sini. Atau kalian kalau bingung 2x min 3 kuadrat itu tinggal kita kalikan 2x min 3 kali 2x min 3. Ya kan? Kali ke dalam. Kemudian penjabarannya ini, nah kembali lagi di sini menjadi bentuk kuadrat, menjadi persamaan kuadrat. Nah, dalam persamaan kuadrat pertemuan sebelumnya kalian sudah bisa ya, sudah dijelaskan. Nah, dari 4x kuadrat min 12x dikurangi 7 sama dengan 0, itu kan langsung bisa kita faktorisasikan ya, seperti ini kan. 2x min 7 kali 2x plus 1. Kalau masih ada yang mau ditanya, lihat di video yang kemarin aja udah ya. Kemudian 2x min 7 sama 2x plus 1, ya kan ya. Nah, ini kan sama dengan 0, berarti 2x kita ambil inverse-nya kan. 2x sama dengan 7, kemudian 2x sama dengan min 1. Maka x-nya bernilai 7/2 atau negatif setengah. Jadi himpunan dari persamaan mutlak yang atas ini, jawabannya itu nilai x-nya yaitu 7/2 atau negatif setengah. Kalau dituliskan ke himpunan berarti negatif setengah, 7/2. Nah, itu contoh pertama dari cara yang pertama. Kemudian kalau cara yang kedua sama ya. Nah,
ini bentuk lainnya. Kemudian ini seperti yang atas ya tadi ya, sifat ya, kedua ruas dikuadratkan kan menjadi dua kuadrat seperti ini. 4 kita pindah, ya kan? 4 kita pindah berarti kan menjadi seperti ini ya, 2x min 3 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, ingat bentuk ini ya, a kuadrat dikurangi b kuadrat itu kan sama aja dengan a plus b kali a min b, dengan syarat dua sukunya ini sudah dalam bentuk kuadrat. Nah, ini ada dua suku, kedua-duanya sudah dalam bentuk kuadrat, maka bisa dibuat seperti bentuk yang ini. Maka 2x min 3 sama 4 itu kan bisa dilihat. Nah, dilihat persamaan ini ya, dicatat. Berarti yang kita anggap 2x min 3 itu adalah A, kemudian 4-nya itu adalah B. Dilihat ya persamaan yang ini, bentuk lain yang ini, maka saya bentuk ke yang bawah ini ya. Nah, sehingga 2x min 3 ditambah 4 dikali 2x min 3 dikurangi 4 kan sesuai dengan ini, A plus B kali A min B. Oke, dipecah ketemu 2x plus 1 ya kan, dijumlah ini dikurangi juga min 7. Nah, ketemu sama hasilnya yaitu min setengah dan 7 per 2. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga di sini, cara yang ketiga sangat gampang ya. Dengan catatan kalau ada tanda satu mutlak, ya kan ya. Ada mutlak, tandanya mutlaknya itu hanya ada satu. Seperti contoh ini, ya kan? Maka untuk menggunakan penyelesaian yang sangat simpel seperti cara yang ketiga ini, ada beberapa kriteria syaratan soalnya. Yang pertama, mutlak itu sudah ada di ruas kiri, kemudian angka sudah ada di sebelah kanan, dan angkanya harus positif. Saya ulangi lagi, mutlaknya itu hanya ada satu, tanda mutlak, ya kan? Tanda mutlak itu ada di sebelah kiri, kemudian yang di ruas kanan itu hanya angka saja dan angkanya harus positif. Bagaimana kalau negatif? Lanjut ke pertemuan berikutnya saja, video selanjutnya. Fokus yang positif dulu. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka tinggal kita bikin tanda sama dengan 2. Ya kan, bikin 2 tanda sama dengan, berarti kan ada 3 ruasan di sini. Bagian ruas kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Nah, bagian tengah kita isi dengan yang ada di dalam mutlak. Apa yang ada di dalam mutlak? 2x min 3. Kita taruh yang di tengah-tengah. Nah, kemudian angka kiri dan bagian kiri dan bagian kanan kita isikan dengan angka itu. Angkanya berapa tadi? 4. Nah, cuman yang sebelah kiri kita kasih tanda negatif. Oke, paham? Kemudian langkah selanjutnya negatif 3-nya kita pindah ya. Negatif 3 kita pindah, berarti kalau dipindah ke kiri dan dipindah ke kanan berarti namanya pindah ruas, tanda juga berubah kan? Berarti min 3 jadi plus 3. Berarti ketika dipindah negatif 4 ditambah 3 kan min 1. 4 dipindah min 3-nya plus 3 berarti 7. Oke, ternyata sama ya kan. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, kita kan butuh x-nya saja. Di sini ada 2x, berarti kita bagi 2 semua. Ini bagi 2 min setengah, bagi 2 tinggal x, bagi 2 7 per 2 sama. Jadi dari contoh 1, 2 dan 3 hasilnya sama. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Contoh kedua di sini mungkin kalian sudah bisa menelaah artinya dari penulisan soalnya. Untuk contoh yang nomor 2 ini, contoh kedua ini, tanda mutlaknya di situ ada 2. Tanda mutlaknya ada 2. Oke, kita langsung selesaikan di sini. Di sini ada 2 kali mutlak x min 1 sama dengan mutlak x plus 2. Oke. Angka ini kita bisa kalikan ya dengan mutlak yang di dalam. Kita kalikan seperti perkalian biasa. Sehingga ketemu mutlak 2x min 2 sama dengan mutlak x plus 2 sesuai dengan sifat. Sesuai dengan sifat, ya, sesuai dengan sifat. Ini cara yang pertama. Berarti 2x min 2 kita bisa selesaikan seperti ini kan. Langsung aja dari tahap ini langsung ke sini ya. Nah, kita hilangkan mutlaknya, berarti tinggal kita kuadrat. Ini juga kita jabarkan seperti biasanya, 2x kuadrat, 4x kuadrat, min 2 dikuadratin jadi positif 4. Kita kalikan semua, 2 kali 2x kali min 2 berarti min 8x. Dan ini juga kita jabarkan seperti biasanya, ketemu x kuadrat plus 4 plus 4 4x. Oke, sampai sini.
Nah, kemudian ini kita pindah ruas ini ya, yang sebelah kanan kita pindah ke kiri semua. Oke, x kuadrat pindah jadi min x kuadrat, 4 yang ini pindah jadi min 4 ini kan, plus 4x pindah jadi min 4x. Kita jumlah menjadi 3x kuadrat min 12x. Oke, kita sederhanakan bagi 3, karena ini bisa kita perkecil ya. Kita bagi dengan 3, jadi x kuadrat min 4x. Ingat persamaan kuadrat, video bentuk mencari akar persamaan kuadrat seperti pertemuan kemarin. Ini kan berarti C-nya 0 kan, C-nya nggak ada, berarti tinggal kita bikin X kali X min 4, sehingga ketemulah X-nya itu 0, dan yang kedua X-nya itu 4. Nah, cara yang kedua, jadi soal yang di atas itu ya kan, soal yang tadi, ini perhatikan. Nah, saya munculkan lagi. Ini kan tanda mutlaknya kan ada di kiri dan ada di kanan, ya kan ya. Jadi soal ini kita bisa rubah menjadi yang ini. Artinya apa? Mutlak X plus 2 ini kita pindah ke kiri, sehingga mutlak X plus 2 kan tanda depannya ini kan positif di sini kan, nggak ada tanda berarti otomatis positif. Ketika dipindah berarti dia menjadi negatif. Jadi soal ini dengan penulisan soal yang sebelah kiri ini itu sama saja. Oke ya. Nah, lanjut. Kita kembalikan lagi seperti kondisi biasa, ya kan? Nah, kita kuadratin ini. Ini mirip dengan contoh cara yang pertama tadi. Nah, ini kita kuadratin ya, hilangin mutlaknya, ini kuadrat. Nah, kemudian ingat sifat A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan kita pindah. Oke. Itu kan sama aja dengan A plus B kali A min B. Berarti A-nya itu kita anggap 2X min 2, B-nya itu kita anggap X plus 2. Oke. Sesuai dengan bentuk ini ya, berarti A-nya 2X min 2 plus B, B-nya X plus 2. Nah, A min B, oke. Dijabarin, ketemu ini. Nah, berarti kalau sudah ketemu ini min 2 habis ya, 0 ya, berarti tinggal 3X dan seterusnya. Berarti kan 3X sama dengan 0, kemudian yang ini X-nya sama dengan 4, berarti X sendiri 0/3 ya, tetap 0 ya, jadi sama 0 dan 4. Atau kita menggunakan cara yang ketiga. Nah, ingat sifat yang awal kita yang udah saya jelasin ya. Kalau ada dua mutlak X sama dengan mutlak Y misalkan, artinya dua mutlak itu ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan, maka ada dua kemungkinan nilai X. Yang pertama X sama dengan Y, yang kedua atau ya X sama dengan negatif Y. Kita aplikasikan ke contoh soal ini. Misal ada contoh soal yang awal tadi ya, ini udah kita kalikan 2 dengan soal yang awal tadi, 2X min 2 mutlak sama dengan mutlak X plus 2. Berarti kan ada dua nilai. Di sini kan. Berarti anggap aja ini mutlak X, yang ini adalah mutlak Y-nya, ya kan? Berarti nilai yang pertama kan X sama dengan Y. Ini X, ini Y. Anggapannya kan seperti dengan sifat, berarti X-nya 2X min 2, Y-nya X plus 2. Oke, seperti aljabar biasa sudah kalian pahami ya di SMP dan video kemarin yang sudah saya jelaskan tentang persamaan linier satu variabel. X kita pindah, artinya tempatnya variabel itu di ruas kiri, angka saja atau konstanta tempatnya di kanan. X kita pindah ke kiri, negatif 2 pindah ke kanan, berarti jadi X-nya menjadi negatif, negatif 2-nya jadi positif, sehingga ketemu X sama dengan 4. Yang kedua, atau X sama dengan min Y, kemungkinan keduanya. Berarti X-nya 2X min 2, Y-nya X plus 2. Hati-hati di sini kalau ada dua suku, mau kita kasih tanda negatif di depannya, harus kita kasih tanda kurung. Oke, kita jabarkan ini, berarti 2X min 2 negatif dalam kurung X plus 2 kan berarti kan negatif X kurangi 2, kita kali ke dalam ya. Negatif kali X, negatif kali plus 2 berarti kan negatif 2. Oke, sesuai dengan persamaan aljabar, variabel di kiri, angka di kanan, sehingga negatif X pindah jadi plus X, negatif 2 pindah jadi plus 2. Kita jumlah ini 3X, ini kita jumlah sama dengan 0, berarti X sama dengan 0/3. Oke, hasilnya sama. Artinya dari ketiga cara ini perlu difahami dulu ya. Contoh soal ini masih contoh soal yang sangat sederhana, baik contoh 1 dan contoh 2.
Cuman cara penyelesaiannya di sini ada berbagai macam cara penyelesaian, tinggal kalian pahami aja dulu dan mana yang paling mudah untuk mengerjakannya. Saya rasa yang paling mudah untuk contoh pertama dan contoh yang kedua, cara yang ketiga karena lebih simpel dan lebih cepat. Cuman kita pahami dulu kriteria soalnya bagaimana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.